Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi tentang grafik baku fungsi trigonometri. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab sebelumnya tentang materi trigonometri di kelas 10. Oke. Jadi nanti ada 3 jenis grafik baku fungsi trigonometri, yaitu yang pertama adalah Y sama dengan sin X, kemudian ada Y sama dengan cos X, dan yang terakhir nanti ada Y sama dengan tangen X. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama tentang grafik baku fungsi Y sama dengan sin X. Oke. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana kita menentukan titik-titiknya ya teman-teman. Nah, titik-titik yang diambil itu adalah yang merupakan sudut istimewa. Jadi kita ambil aja 90, kemudian 180, 270, dan yang terakhir adalah 360. Kemudian kita ambil nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berarti kalau trigonometri bentuk apapun itu nilai maksimumnya itu selalu 1. Kemudian bagaimana kalau nilai minimumnya? Nilai minimumnya itu adalah negatif 1. Kemudian kita buat grafik. Jadi awalnya kan sin 0. Sin 0 itu berapa nilainya yuk? Nah, sin 0 itu kan 0. Sehingga grafiknya itu berjalan dari titik 0,0. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian nilai dari sin 90 kan 1, berarti ini menjadi puncaknya. Kemudian grafiknya itu turun sampai ketemu 180, dia nilainya 0 karena sin 180 kan 0. Kemudian nanti turun terus sampai ketemu titik 270 derajat. Nanti sin 270 derajat itu kan negatif 1. Kemudian dia naik lagi teman-teman sampai ketemu sin 360, itu kan juga sama, dia 0. Nah inilah setelah teman-teman hubungkan, maka ini terbentuk grafik dasar atau grafik baku dari fungsi Y sama dengan sin X. Nah ini seperti ini teman-teman. Perlu diketahui grafik trigonometri bentuk apapun itu nanti sifatnya itu bersifat periodik. Artinya dia selalu berulang, gambar grafiknya itu selalu berulang terus sampai sudut yang tak terhingga ya teman-teman. Oke, jadi berulang terus gambarnya ya seperti ini. Sehingga nanti periodenya itu kalau Y sama dengan sin X, periodenya itu adalah 2pi atau 360 derajat. Kemudian bagaimana dengan amplitudonya? Nah, amplitudonya adalah SA1. Oke. Amplitudo itu adalah maksimum ya, maksimumnya atau minimumnya itu kan jaraknya itu 1, seperti itu. Nah ini adalah grafik baku fungsi trigonometri yang pertama, yaitu Y sama dengan sin X. Oke, jika teman-teman masih kesulitan atau masih bingung bagaimana menganalisis grafik baku fungsi trigonometri bagian yang pertama, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Grafik baku yang kedua itu adalah Y sama dengan cos X. Oke, kalau ada sin X pasti ada cos X. Seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang berminat untuk bergabung di grup Telegram, silahkan cek deskripsi di masing-masing video di channel ini. Insya Allah sudah ada link grup Telegram. Teman-teman bisa klik kemudian gabung aja. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya soal di situ. Insya Allah Kak Furkon bakalan bahas jawab satu persatu ya. Oke. Oke. Kalau Y sama dengan cos X itu titiknya itu sama teman-teman. Titiknya kita ambil sama 0, 90, kemudian ada 180, kemudian ada 270 dan ada 360. Seperti ini. Nah, ini berbeda dengan saat Y sama dengan sin X karena sin 0 itu kan 0. Nah, berbeda kalau nilai dari cos 0 itu bukan 0 tetapi 1. Untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya itu sama. Maksimumnya itu adalah 1,
Kemudian nilai minimumnya bentuk trigonometri yang baku atau dasar itu selalu negatif 1. Oke. Jadi nanti berjalannya bukan dari titik 0,0 tetapi berjalannya dari titik 0,1. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita hubungkan, kemudian cos 90 kan 0. Nah, dia memotong sumbu X-nya di situ. Kemudian cos 180 itu negatif 1. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hubungkan. Cos 0 kan 1, cos 90 itu 0. Kemudian cos 180 itu negatif 1. Nah, kemudian kembali lagi kalau cos 360 itu nilainya adalah 1. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Lah, nanti kalau Y sama dengan cos X itu kita juga bisa menganalisis bagaimana posisi periode dan amplitudenya teman-teman. Nah, jadi kalau grafik Y sama dengan cos X itu tidak ada perbedaan dengan Y sama dengan sin X, masalah periode dan amplitudenya. Yang berbeda itu hanya gambar atau sketsa grafiknya. Kalau sin kan berasal dari atau dia berjalan dari titik 0,0. Kalau cos itu berjalan dari titik 0,1. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga kita bisa tuliskan kalau kita menentukan periode dari grafik Y sama dengan cos X itu kan sama, berarti 2pi, atau bisa juga ditulis 360 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan amplitudenya? Nah, amplitudenya bagaimana Kak? Nah, amplitudenya itu sama, yaitu 1. Nah, seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah keterangan dari grafik baku Y sama dengan cos X. Seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton di video ini, channel ini adalah channel yang secara garis besar membahas materi ataupun soal-soal tentang matematika SMP sampai SMA ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman di-subscribe dulu channel ini supaya teman-teman mengetahui pada saat Kak Purkon mengupload video yang terbaru, tentunya tentang pembahasan soal maupun materi tentang matematika. Oke, lanjut kita ke grafik baku yang ketiga, yaitu Y sama dengan tan X. Nah, untuk Y sama dengan tan X ini agak berbeda dengan grafik baku yang Y sama dengan sin X ataupun Y sama dengan cos X, agak sedikit berbeda. Mengapa? Karena ada nilai tangen di salah satu sudut, yaitu yang di 90 maupun di 270 itu dia tidak terdefinisi. Jadi nanti tangan kan sin per cos, ada sesuatu dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Makanya nanti ada asimtotnya. Jadi asimtot itu perlu diketahui teman-teman. Asimtot itu adalah suatu garis yang dimana garis tersebut itu tidak pernah dilalui oleh grafik yang ditentukan, yaitu grafik Y sama dengan tangen X. Nah, jadi nanti Y sama dengan tangan X itu sebenarnya kalau tangan 90 kan yang tidak terdefinisi, otomatis nanti min 90 juga tidak terdefinisi. Pi per 2 itu 90 teman-teman ya. Oke. Kemudian kawannya 90 itu kan 270. Nah, kalau di 270 itu dia juga tidak terdefinisi, maka di negatif 270 itu dia juga tidak terdefinisi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Nanti kita buat grafiknya dari masing-masing ini. Tetapi syaratnya adalah grafik dari Y sama dengan tangan X itu tidak akan pernah menyentuh garis yang sudah dibuat ini ya. Nah, ada garis putus-putus itu disebut dengan asimtot, atau lebih tepatnya itu adalah asimtot tegak. Artinya grafik itu tidak pernah menyentuh garis ini karena ini asimtotnya teman-teman. Oke. Nah, kita buat garis. Kan tangan 180 kan 0. Otomatis tangan negatif 180 juga 0. Kemudian tangan 0 juga 0. Seperti ini grafiknya. Nah, tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus berwarna ungu ini ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, pokoknya ciri khas ya kan, ciri khas dari grafik baku Y sama dengan tangan X itu dia itu selalu memiliki asimtot tegak. Nah, kenapa? Karena ada suatu nilai X-nya, saat dimasukkan X-nya ini, dia itu tidak terdefinisi. Artinya sesuatu dibagi 0 itu tidak ada nilainya. Makanya grafik Y sama dengan tangan X itu tidak akan pernah menyentuh garis ini. Ini disebut asimtot, atau lebih tepatnya asimtot tegak. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Lah, bagaimana dengan kita menganalisis periode dan amplitudenya? Nah, ini agak sedikit berbeda dengan grafik baku Y sama dengan sin X ataupun Y sama dengan cos X. Agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Tapi secara keseluruhan itu sama konsepnya. Dia juga bersifat periodik, artinya dia berulang. Grafiknya seperti itu terus. Kita ketika diperbesar ataupun diperkecil sudutnya ya seperti ini terus. Lah kalau tadi kan Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu kan periodenya 2pi. Tetapi kalau Y sama dengan tan X itu adalah setengahnya ya, yaitu pi atau 180 derajat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, gampang sekali ya. Oke, saya kira itu sekilas tentang grafik baku fungsi trigonometri. Insya Allah di video selanjutnya akan terbahas bagaimana caranya kita mensketsa grafik fungsi trigonometri yang bentuknya tidak baku, artinya ada sedikit modifikasi. Salam semangat dari Kak Furqon, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.